Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mardahela Hijriati, dan teman saya, Yunita Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Semantik Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 dan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Baiklah, saya akan memulai dengan pengertian semantik. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal Yunani sama, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah samayono yang berarti menandai atau melambangkan sebuah sesuatu. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik secara garis besar dapat diartikan sebagai bidang kajian yang sangat luas, karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan secukupnya. Baiklah, selanjutnya ada pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama ada Charles Morris. Semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Kemudian J.W.M. Fallher, semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna tahu arti. Selanjutnya ada Lehrer, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Selanjutnya ada Cambertel, semantik mengonsumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Selanjutnya, Encyclopedia Britannica. Semantik adalah studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara. Selanjutnya, Dr. Mensur Ptd. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Selanjutnya, Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Dan yang terakhir ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah arti, maksud pembicara dan penulis atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. Selanjutnya, unsur-unsur semantik bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah 2 unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang disebut semiotik. Semiotik memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek pragmatik, dan aspek semantik. Tanda menurut KBBI adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Selanjutnya ada hubungan leksikal dan referensial. Elemen leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna linguistik di mana keberadaannya dibedakan oleh until terkecil lainnya. Sedangkan dalam hubungan referensial, hubungan yang ada antara sebuah kata dan dunia yang berada di luar bahasa yang dimaksud dalam percakapan. Selanjutnya ada penamaan istilah manifrofet oleh Krida Laksana bahwa proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya dengan memanfaatkan perbedaharaan yang ada antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau makna. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Kedua, semantik deskriptif. Yang ketiga, semantik generatif. Yang keempat, semantik gramatikal. Dan yang kelima, semantik leksikal.
keenam semantik historis, ketujuh semantik logika, dan yang terakhir semantik struktural. Ruang lingkup semantik. Dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari interdisiplin bidang ilmu. Tetapi dalam hal ini, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu tersendiri di bidang linguistik. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolis dalam aktivitas bicara. Hubungan bahasa dengan proses mental dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Beberapa pakar proses mental tidak perlu dipelajari karena membingungkan. Sebagian lagi menyatakan bahwa proses mental harus dipelajari secara terpisah dari semantik atau semantik dipelajari tanpa menyinggung proses mental. Dalam kenyataannya, semantik atau makna berkaitan erat dengan struktur dan fungsi. Artinya, struktur tanpa makna dan makna tanpa struktur tidak mungkin ada. Selanjutnya, manfaat semantik. Yang pertama, bagi seorang wartawan atau reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran atau pemberitaan, mereka akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik. Dapat memudahkan dalam memilih menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, bagi peneliti bahasa, bagi pelajar sastra, pengetahuan semantik akan banyak membekali teoristis untuk menganalisis bahasa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, bagi orang awam, pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia yang penuh informasi dan lalu lintas kebahasaan yang terlalu berkembang. Kesimpulan, semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari Yunani, sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Semantik secara garis besar dapat diartikan sebagai bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan cakupannya. Semantik beberapa unsur yaitu yang pertama unsur tanda dan simbol, hubungan leksikal dan referensial, dan yang terakhir penamaan. Dan ada beberapa jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik leksikal, semantik historis, semantik logika, dan yang terakhir semantik struktural. Nah, jadi sekian materi dari kami. Apabila ada penyampaian materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.